Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nalia dengan NIM 206121082. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai UAS Metodologi Studi Islam nomor 3 yang berbunyi, bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik yang moderat, puritan maupun liberal, serta jelaskan pandangan tersebut disertai dengan data, sejarah, dan solusinya. Baik, saya akan mulai. Makna kata Islam salah satunya yaitu sebagai syariat yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di ayat tersebut bermaksud yaitu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya, mengajarkan perintahnya serta menjauhi larangannya sekuat tenaga. Nah, mempelajari Islam harus secara keseluruhan agar bisa memahami secara benar, karena menjalankan Islam secara kafah adalah pemaknaan dan perwujudan Islam yang menyeluruh dalam nilai-nilai dan prinsip ajaran-ajaran agama Islam. Nah, jadi Islam kafah di sini artinya mempelajari Islam secara keseluruhan. Nah, jadi untuk kita sebagai generasi muda disarankan agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya, yang berdampak untuk berbuat radikal dan lebih selektif, serta waspada dalam memilih informasi untuk kita saring seperti itu, serta pentingnya untuk kita membentengi diri dengan ilmu agama yang benar dan bijak dalam bermedia sosial di dunia maya. Nah, itu contoh penerapannya. Nah, jadi Islam kafah di sini tadi memandang Islam secara keseluruhan. Jadi ketika kita mempelajari Islam, akan lebih baiknya kita mempelajari Islam dari semua sisi agar kita tahu bagaimana sudut pandang Islam jika kita lihat dari berbagai sisi. Nah, kaitannya dengan adanya faham-faham aliran Islam yang muncul. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ada yang namanya moderasi Islam. Nah, moderasi Islam itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, ada 6. Yang pertama, memahami realitas. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk zaman dan waktu. Maksudnya, Islam itu tidak terbatas oleh waktu dan zaman. Nah, disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah. Seperti sholat 5 waktu kan sudah paten. Dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat-tempat seperti zakat fitrah dengan beras, gandum, ada sagu tergantung yang menjadi makanan pokok masyarakat saat itu. Nah, umat Islam yang moderat adalah mereka yang mampu membaca realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kebaikan dan keburukannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, mana yang fardu ain juga dan mana yang fardu kifayah. Di samping itu, memahami mana yang dasar atau pokok dan mana yang cabang. Nah, yang ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Nah, Islam sendiri adalah agama yang mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah berpesan agar memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat dalam proses masuk Islam. Gitu. Nah, yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Nah, perlu dipahami bahwa satu teks dengan satu teks lainnya itu saling berkaitan, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Nah, yang kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersifat toleran atau saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan, karena sesungguhnya perbedaan itu bukanlah suatu bentuk penyimpangan, karena tidak semua perbedaan itu penyimpangan seperti itu. Nah, yang keenam dan terakhir, memahami sunatullah dalam penciptaan.
Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun. Namun eh, dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa. Nah, ini salah satu contohnya. Terus dalam penciptaan manusia, hewan, tumbuhan, semua ada tahapannya. Begitupun Islam, orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwakan secara bertahap. Nah, contohnya juga pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi lalu baru terang-terangan. Nah, contoh selanjutnya juga dalam minuman keras misalnya. Ada 4 tahapan dalam pelarangan khamar. Yang pertama, informasi kalau kurma dan anggur itu mengandung khamar. Yang kedua, informasi manfaat dan mudarat khamar. Yang ketiga, larangan melaksanakan sholat saat mabuk dan penetapan keharaman khamar. Nah, seperti itu. Yang sudah saya jelaskan tadi merupakan cara-cara bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan faham atau aliran atau aliran-aliran baru Islam yang muncul ke permukaan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita mengatasinya seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai soal nomor 3 dari UAS Metodologi Studi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.